Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Maya selaku dosen pengampu di mata kuliah Organisasi Administrasi Internasional, dan kawan-kawan semua yang saya banggakan. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Pak Budi Cahyanto. Beliau bertugas di kelompok kami ini sebagai menginterview salah satu lembaga internasional yang kita pilih. Kemudian Saudara Brian Joshua bertugas mengeditor video dan foto. Kemudian Diki Wahyudi bertugas membuat laporan akhir hasil interview, dan saya sendiri Zakaria yaitu mempresentasikan hasil dari interview kelompok kami. Lembaga internasional yang kami ambil yaitu UNDSS, yaitu United Nations Department of Safety and Security. Latar belakang UNDSS adalah sebuah departemen keselamatan dan keamanan PBB yang menyediakan layanan keselamatan dan keamanan profesional untuk memungkinkan PBB untuk menyampaikan programnya secara global. Departemen Keselamatan dan Keamanan ini dibentuk sebagai tanggapan atas 3 resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum selama periode 3 tahun. Dalam resolusi tanggal 24 Desember 2001, Majelis meminta Sekretaris Jenderal untuk melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dalam resolusi Majelis Umum tanggal 18 Juni 2004, Sekretaris Jenderal meminta untuk menyerahkan kepada Majelis pada sesi ke-59 laporan komprehensif tentang penguatan lebih lanjut dari keselamatan dan keamanan operasi, staf dan bangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam resolusi terakhir tanggal 18 Desember 2022, Majelis meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa masalah keamanan merupakan bagian integrasi dari perencanaan operasi PBB yang ada dan yang baru diamanatkan. UNDSS didirikan pada 1 Januari 2005, berfungsi untuk memberikan pelayanan konsultasi keamanan dan mendukung usaha negara-negara anggota PBB dalam menghadapi masalah keamanan, khususnya terhadap personal PBB yang tersebar di berbagai negara. UNDSS merupakan salah satu badan resmi PBB yang mempunyai fungsi koordinasi dan memberikan advice atau nasihat mengenai situasi keamanan, dan juga memberikan layanan keselamatan khusus dengan menawarkan keahlian yang diperlukan untuk tetap terdepan dalam perubahan cepat dalam lingkungan keamanan. Adapun visi dan misi dari UNDSS, visinya yaitu strategi baru untuk UNDSS tahun 2009 memberikan kepemimpinan keamanan di seluruh dunia untuk seluruh sistem PBB, menyediakan program dan kebijakan serta keamanan yang baik, yang berharga, organisasi keamanan yang ramping dan mampu, koordinasi dan kolaborasi penting untuk keberhasilan kebijakan dan prosedur berbasis analisis resiko, bukan penghindaran resiko. Kemudian penggunaan metodologi keamanan yang transparan dan dapat dibenarkan. Adapun misinya, Departemen Keselamatan bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan, dukungan operasional dan pengawasan sistem manajemen keamanan untuk memungkinkan pelaksanaan yang paling aman dan efisien dari program dan kegiatan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya adalah hasil interview dengan
salah satu petugas UNDSS yaitu Pak Dudi Purwadi Asmawanto. Beliau bekerja di UNDSS sebagai Field Security Officer sejak Februari 2007. Bisa dibilang sudah 15 tahun lama beliau bekerja. Sebelum bergabung dengan UNDSS, Pak Dudi pernah bekerja dan memiliki pengalaman di bidang security and service pada perusahaan jasa security. Jauh sebelum berkecimpung di bidang security dan service, Pak Dudi adalah seorang jurnalis pada media Gatra. Latar belakang pendidikan beliau adalah ilmu politik dan pemerintahan, serta banyak terlibat aktif pada kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya adalah resimen mahasiswa. Dari situlah Pak Dudi memiliki kecintaan pada aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah sosial dan keamanan. Beliau mengatakan Kepala Penasehat Keamanan UNDSS di Indonesia ialah Pak Joseph Katuramu. Ia menjabat sejak Oktober 2019 sampai saat ini. Sebelum beliau menjabat Kepala UNDSS di Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Penasehat Keamanan UNDES di Pakistan dan anggota UNDSS di Indonesia sebanyak 19 orang. Kemudian tugas dan tanggung jawab lembaga UNDSS dalam batas wewenang dan delegasikan yang di bawah pengawasan umum Kepala Penasehat Keamanan UNDSS atau Deputi Penasehat Keamanan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan informasi yang relevan dengan keamanan, termasuk pengumpulan, analisis, dan penyebaran untuk digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh UNDSS Indonesia untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan personal, aset, dan operasi PBB di Indonesia. Yang kedua, di bawah arahan CSA atau DSA, mendukung tim manajemen krisis dalam situasi krisis dengan menyediakan analisis situasi darurat dan krisis yang tepat waktu, akurat, dan prediktif. Yang ketiga yaitu menjaga kesadaran terus-menerus tentang kondisi keamanan lokal yang berlaku, mengidentifikasi potensi ancaman dan menyarankan staf PBB, personal proyek, dan tanggungan yang memenuhi syarat untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan yang ada. Kemudian yang keempat, bertindak sebagai titik fokus untuk arus informasi keamanan, menyiapkan dan menyerahkan laporan dan analisis keamanan awal kepada CSA atau DSA atau FSCO tentang ancaman dan tren keamanan di area tanggung jawab dengan fokus pada pencapaian hasil berikut, yaitu kembangkan laporan analisis keselamatan dan keamanan bulanan, kembangkan cuplikan keamanan mingguan dan laporan situasi mingguan, menyusun dan mengedarkan laporan situasi harian, kemudian memantau insiden di database, insiden keamanan dan keamanan UNDSS dan memberikan penilaian cepat. Dan yang terakhir, membantu dalam mengembangkan briefing keamanan dan laporan yang dibuat oleh rekan kerja. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu organisasi keamanan UNDSS terpadu harus memberikan kerangka akuntabilitas yang umum dan terkoordinasi sepenuhnya yang memberikan panduan realistis tentang peran dan tanggung jawab keamanan. Kapasitas ini akan dikembangkan dalam pendekatan evolusioner. Dengan demikian, memastikan bahwa sumber daya tambahan diserap dan dimanfaatkan dengan benar dan dikalibrasi ulang terhadap persyaratan aktual. Kemudian harus tetap diakui bahwa upaya terbaik organisasi dan individu untuk melindungi staf dan bangunan masih belum cukup untuk menghindari atau mencegah peristiwa tragis. Ketika dihadapi oleh lawan yang gigih dan banyak akal yang bermaksud mengganggu atau merusak personal dan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa. Jadi, kebijakan yang diambil adalah program dan rekomendasi keamanan harus didasarkan pada metodologi keamanan yang transparan, yang dirancang untuk menemukan cara
agar program PBB tetap berada di negara-negara dan berhasil dalam misi mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.